pribadi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agun Gunanjar, Ketua Komisi 2 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Agus, Kepala LAN beserta seluruh jajaran, para narasumber, Pak Ridwan, para peserta seminar. Saya lihat banyak pejabat-pejabat dari daerah yang hadir, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi dari pengalaman-pengalaman praktek penyelenggaraan otonomi daerah. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada LAN atas kebijakan LAN untuk memilih tema seminar ini 1 dekade melawan 2022. Yang merasa tersanjung tentunya Menteri Dalam Negeri karena pasal 222 Undang-Undang 32 2004 mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri adalah koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah. Karena itulah saya diminta untuk sedikit memberikan gambaran kebijakan dari perjalanan Undang-Undang 32 ini dan permasalahannya. 1 dekade saya coba untuk menyampaikannya 30 menit. Mestinya 1 dekade itu 10 tahun ini menyampaikan. Tapi saya coba meringkas 30 menit 1 dekade ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kalau kita bicara Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah, banyak orang berpikir kita berada di dalam sistem federal, seolah-olah daerah ini yang membuat negara kesatuan, daerah ini yang bersepakat, kemudian karena miskinnya literatur, banyak yang berpikir ini harus serahkan semua kepada daerah. Memang di dalam Undang-Undang Dasar ada 2 hal yang menurut saya perlu dicermati. Yang pertama, pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Presiden pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan. Saya kira ini ada yang penting, pasal yang sangat penting. Yang kedua, penjelasan tentang bentuk negara Indonesia ini. Indonesia adalah negara kesatuan, unitary state, bukan negara federal. Tapi ada pasal 18 Undang-Undang Dasar yang mengatakan memerintahkan otonomi seluas-luasnya. Saya tidak tahu ini seluas-luasnya ini, Pak Agun lah yang terjemahkan. Apa seluas langit dan bumi? Apa seluas 31 urusan minus 6? Silakan nanti diterjemahkan itu. Sehingga ada tafsiran yang mengatakan ini kekuatan pasal 18 ini sama kekuatannya dengan pasal 4. Pokoknya seluas-luasnya. Tapi ada pasal 4 yang mengatakan bahwa Presiden pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah. Dan Indonesia adalah negara kesatuan. Disinilah tidak mudahnya merumuskan bagaimana desentralisasi itu tumbuh di dalam negara kesatuan. Nanti Pak Ridwan barangkali secara ilmiah bisa menjelaskan bagaimana ini. Saya setelah mencoba mendalami Undang-Undang 574, mendalami Undang-Undang 22 tahun 99, mendalami Undang-Undang 32 2004, cukup beralasan pemerintah Orde Baru itu dulu menyebutkan merumuskan Undang-Undang 574 itu sebagai wujud daripada negara kesatuan itu. Tapi mungkin kurang memberikan urusan dan kewenangan ke daerah, sehingga cenderung untuk sentralistik. Tapi di situ ada rambu-rambu yang memelihara negara kesatuan ini. Nah, di dalam Undang-Undang 32 itu hampir tidak ada kewenangan pusat untuk menindak kepala daerah yang salah misalnya. Saya, Pak Agus, menemukan banyak kasus seperti ini. Kemarin, baru minggu yang lalu, ada bupati yang tidak mau memasukkan anggaran pilkada pada waktunya.
dengan alasan kalau dia masukkan dia kalah. Jadi ditunda terus. Calonnya daerah itu daerah pemekaran, tapi harus bergabung dengan daerah yang dimekarkan. Nah, daerah yang dimekarkan punya calon yang kuat, dia punya calon di daerah induk yang kurang kuat. Karena itu tidak dialokasikan anggaran. Kita tegur berulang-ulang sampai kepada gubernur. Nah, karena ketua DPRD-nya satu partai dengan bupati, ketua DPRD satu partai dengan gubernur, nggak ada saling diam saja dengan surat peringatan yang kita sampaikan itu. Sampai bupatinya berakhir. Lalu naik kepada saya pemberhentian bupati. Pertanyaan, saya akan berhentikan dengan hormat juga bupati ini atau tidak? Sudah nyata-nyata melawan undang-undang, saya dengan hormat juga saya berhentikan. Tapi kalau tidak saya berhentikan, itu tidak sah. Bagaimana menggantinya nanti? Saya taruh sebulan saya berpikir, ada nggak terobosan hukum yang bisa saya lakukan? Cari pasal demi pasal di undang-undang lain yang bisa membuat sebuah kebijakan yang paling pas. Tidak ketemu juga. Kalau saya buat diberhentikan saja, itu dia tidak dapat pensiun, Pak. Kalau saya buat berhentikan tidak dengan hormat, alasannya dia tidak pernah dipersalahkan secara hukum, cuma ditegur-tegur saja. Karena tidak ada slot bagi pemerintah Republik Indonesia yang negara kesatuan itu, yang presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan itu, untuk memberhentikan kepala daerah. Kan hebat betul kita ini kan. Itu contoh kasus yang kita hadapi baru minggu yang lalu itu. Apapun sebenarnya yang kita bentuk di dalam sistem pemerintahan daerah ini, apakah dengan Undang-Undang 574, Undang-Undang 22, dan undang-undang sebelumnya yang berganti sekian kali, mulai dari tahun 45, 57, 65 dan seterusnya, sampai dengan Undang-Undang 32 yang sekarang kita ajukan DPR untuk direvisi lagi atau diganti lagi, itu mencari yang paling pas itu tidak mudah. Padahal apapun bentuknya, tujuannya adalah sama tujuan negara itu, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya. Apakah dengan otonomi daerah sekarang lebih sejahtera daerah atau tidak? Ini belum ada hasil penelitian yang saya temukan. Saya ingin kalau bisa ada lembaga yang meneliti 10 tahun dekade sebelum otonomi daerah dan 10 tahun setelah otonomi daerah, bagaimana kehidupan masyarakat. Padahal apapun bentuknya, apapun sistem yang kita bangun, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, namun demikian dari perjalanan waktu ini sejak tahun 99 sampai sekarang, dua undang-undang besar, undang-undang 22, undang-undang 32, bahkan ya, sudah juga diperbaiki dengan undang-undang 12 ya, 12 tahun 2008. Ada beberapa hal yang memang harus kita akui sebagai sebuah kemajuan. Sejak tahun 2005 kita sudah melaksanakan pilkada langsung, pilkada sung. Pemilihan kepala daerah secara langsung. Apa manfaat dari sini? Ada kedekatan antara kepala daerah itu dengan rakyat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Ada yang mengatakan, ya tapi kan money politik Pak. Terlepas dari itulah, pokoknya dia sudah dipilih langsung, rakyat tahu siapa pemimpinnya. Jarak antara pemimpin dan yang dipimpin itu tidak jauh. Demokrasi bertumbuh, kontrol sosial jadi hidup, dan pemerintah semakin transparan. Itu setidak-tidaknya yang kita peroleh dengan otonomi daerah. Yang kedua, dari segi kewenangan. Kewenangan makin banyak diserahkan ke daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk lebih cepat menyikapi
perubahan-perubahan, lebih cepat menanggapi investasi, asumsinya seperti itu, lebih cepat menyelesaikan masalah. Karena begitu luasnya rentang kendali Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, tidak mungkin dan tidak akan efektif kalau kita masih sistem sentralistik. Jadi uang diserahkan, kewenangan diserahkan banyak. Bapak dan Ibu, tahun 2013 kurang lebih 600 triliun dana transfer ke daerah. Jadi kalau 32% itu 600 triliun kurang lebih yang ditransfer ke daerah. Jadi uang makin banyak, kewenangan makin banyak. Kecuali 6 yang absolut pusat, saya kira kita sudah tahu semua. Kecuali itu, semua sebenarnya sudah diserahkan daerah dan ada hal bersifat konkurensi bersama-sama antara pusat dan daerah. Setidak-tidaknya itulah manfaatnya. Jadi dulu banyak keluhan, aduh kita ada investor yang mau masuk sini, bupati cuma berwenang memberikan rekomendasi, yang menyetujui Jakarta juga. Kadang-kadang 2 tahun rekomendasi dikeluarkan, Jakarta belum setuju juga. Dan kadang-kadang tanpa rekomendasi bupati turun sendiri keputusan. Dulu banyak Pak HPH itu tanpa rekomendasi bupati, SK HPH sudah turun dari Jakarta. Saya kan mantan bupati juga. Karena itu ya kita sami'na wa ta'na. Kalau ruku imam kita ikut ruku. Kalau sudah keluar SK pusat, daerah taat dengan SK. Walaupun tanpa rekomendasi pusat. Itu pengalaman masa lalu. Sekarang semua sudah diserahkan ke daerah. Pertanyaannya, apakah penyerahan wewenang ini dimanfaatkan secara benar atau tidak? Perizinan, apakah perizinan ini dengan kewenangan memiliki daerah lebih cepat atau tergantung yang bayar? Itu sebuah pertanyaan. Apakah kewenangan ini makin membuat keadilan terjadi? Apakah dengan kewenangan ini kemiskinan berkurang? Apakah dengan kewenangan ini pemerataan makin baik? Apakah dengan kewenangan ini pengangguran makin berkurang? Lapangan kerja terbuka? Silahkan ini diteliti satu persatu seperti apa setelah 1 dekade ini. Persoalan lain yang kita hadapi itu manfaat-manfaatnya. Sekarang kita lihat bagaimana persoalan-persoalan tumbuh dari Undang-Undang 32 ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, banyak hal yang menimbulkan persoalan dari Undang-Undang 32 ini yang belum terjawab dengan baik. Salah satu saya sudah contohkan tadi, bagaimana lemahnya kewenangan pusat itu dalam negara kesatuan memberhentikan kepala daerah yang bermasalah. Bahkan Undang-Undang 32 mengatakan kalau tiba-tiba presiden memberhentikan, itu boleh digugat ke Mahkamah Agung. Presiden, jadi seperti setara lah, dibuka ruang untuk menggugat presiden oleh bupati wali kota. Padahal tadi Undang-Undang mengatakan presiden adalah penanggung jawab penyelenggaraan pemerintah. Penanggung jawab pun boleh digugat di sini. Ada kepala daerah yang ikut demo, mendemo kebijakan kenaikan harga minyak. Bukankah itu kebijakan nasional? Bukankah daerah ini subordinasi dari pusat? Ketika saya katakan, saya tidak nanti kepala daerah yang seperti itu, karena tidak tahu bahwa dia berada dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang marah ke saya itu partai pendukung bupatinya. Jadi saya kalau akan menghukum, saya minta izin dulu kepada partainya, Pak Gun. Maaf Pak, saya akan menghukum bupati Bapak. Dan itu pernah terjadi. Ketika saya berikan teguran kepada seorang kepala daerah, itu partainya di media sosial menghantam saya berhari-hari. Apa seperti itu kita rancang undang-undang ini? Yang mencampur adukkan antara politik dan kelompoknya masuk hukuman berat. Orang dinonjolkan, itu masuk hukuman berat. Tiba-tiba tidak jelas kesalahannya, tidak pernah diperiksa inspektorat karena diduga pro wakil bupati dulu, ya, atau sebaliknya diganti setelah terpilih. Awas kalau terpilih, saya copot semua itu, yang pro kesana.
Itu persoalan. Sehingga pasangan ini sejak kadang-kadang sejak tahun kesekian sudah tidak harmonis lagi. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sudah banyak sekali saya lihatkan contoh-contoh soal, belum lagi sengketa-sengketa yang kadang-kadang sudah diputuskan MK, ya sudah diputuskan MK, masih juga diajukan ke PT UN. Saya menghadapi sekitar 13 kasus, sudah selesai MK, kan sengketa pilkada ini menurut undang-undang diselesaikan oleh MK. Tapi dia mengadu ke PT UN. PT UN memutuskan sebaliknya dengan MK. Sampai ke Mahkamah Agung, inkrah membatalkan keputusan KPU nomor sekian tentang pengangkatan kepala daerah tadi. Ini sudah 3 tahun dilantik, Pak. Pertanyaannya, Mendagri mentaati PT UN atau mentaati MK? Banyaklah SMS, surat kaleng, segala macam. Ini Mendagri pasti dapat sokok ini. Saya surati MK, saya surati MA. Mari kita duduk bersama bagaimana menyelesaikan ini. Saya datang ke MK, kita selesaikan masalah. Sampai hari ini belum terwujud juga. Belum terwujud, mungkin karena sama-sama sibuk kita semua, belum terwujud juga. Sehingga ini berjalan terus. Kemarin waktu saya melantik Gubernur Maluku, itu pengacara mengancam saya agar jangan dilantik. Dan saya baca di running text, Presiden melawan undang-undang ketika melantik Gubernur Maluku. Kata pengacara ini, ya silakan aja lah, kita hormatilah pendapat-pendapat seperti itu dalam negara demokrasi yang semua orang boleh berpendapat. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, karena itulah seringkali kita tidak pas betul melihat ini kok tidak clear. Termasuk ketika kasus Hamid Binti kemarin. Saya sangat kesulitan. Hamid Binti ini tersangka. Dia belum dilantik. Semua mengatakan, masa tersangka Mendagri akan melantik? Bukan saya yang melantik, gubernur melantik. Tapi seminggu lamanya saya dicaci maki karena mau melantik. Padahal bukan saya yang melantik, itu melantik kan gubernur. Terus seminggu pula saya dicaci maki, katanya Mendagri minta izin kepada KPK untuk melantik ini. Saya nggak pernah minta izin, yang minta izin DPRD. Tapi berita karangan kalau itu salah kan nggak apa-apa, Pak. Kalau kita salah tidak boleh. Kalau berita salah nggak apa-apa, mohon dimaafkan saja. Tapi kalau kita salah tidak boleh. Ketahuan bahwa bukan saya yang minta, lalu hari ke-7 merubah saja beritanya tanpa minta maaf. Ya tapi tidak apa-apalah, semoga arwahnya diterima. Tapi saya sudah dicaci maki. Nah, sekarang orang tanya ke saya, apakah tersangka yang belum dilantik bisa dilantik atau tidak? Tidak ada larangan di undang-undang. Kita cari ada nggak larangan? Pengalaman ada. Itu Bovendigul sudah terpidana malah dilantik. Tomohon tersangka dilantik. Ketika ini diajukan oleh bupati, oleh DPRD, ribut kemarin. Tapi 2 kasus sebelumnya sudah pernah terjadi. Diminta pendapat saya, bagaimana menurut Pak Menteri? Saya bilang, bagaimana menonaktifkan, dia aktif tidak pernah. Aktif aja tidak pernah, bagaimana kita menonaktifkan? Wah, lalu pakar bicara, pakai pasal 108 Undang-Undang 12. Apa bunyinya? Itu yang berhalangan tetap dilantik wakilnya. Ayo kita buka pasal 108. Apa bunyinya? Yang dimaksud berhalangan tetap adalah meninggal dunia, hilang atau sakit yang permanen. Adalah di situ. Itu limited. Tidak bisa ditafsirkan luas. Tidak bisa kita pakai tafsiran ekstensif. Tidak bisa kita pakai tafsir hukum sistematis. Karena limited. Yang dimaksud berhalangan tetap adalah meninggal dunia, sakit yang tidak bisa diobati, dan yang ketiga hilang. Tidak masuk yang dipidana. Tidak masuk tersangka. Bagaimana saya melanggar undang-undang?
Tapi pendapat saya ini juga dicaci maki oleh orang. Menurut hukum Mendagri tidak salah, tapi menurut moral salah. Ya tidak apa-apa lah. Kadang-kadang kita bicara moral, orang bicara hukum. Kadang-kadang kita bicara hukum, orang bicara moral. Ya namanya negara merdeka, ya begitu. Inilah gonjang-ganjing hukum yang kadang-kadang tidak terjelaskan kepada publik dan menjadi wacana yang liar, berkembang terus-menerus, sehingga tidak terselesaikan. Bagaimana menyelesaikan? Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, karena itulah kita mengajukan revisi Undang-Undang 32 kepada DPR. Kita bagi atas 3 undang-undang. Satu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sekarang sudah masuk tahap ke-9 pembahasan, 9 kali masa sidang. Yang kedua, Undang-Undang Pilkada Pemilihan Kepala Daerah yang sudah masuk masa sidang ke-9 juga. Yang ketiga, Undang-Undang tentang desa. Alhamdulillah itu sudah selesai. Dengan undang-undang ini tentang desa akan ada 10% dana transfer, ya, 10% dari dana transfer ke daerah. Jadi kalau nanti 600 triliun dana transfer ke daerah, dapat lagi untuk desa 60 triliun. Kita sedang membuat PP-nya, Presiden merintahkan, Mendagri Mei sudah harus saya tanda tangani. Jadi sekarang tim kita sedang bekerja keras untuk menyelesaikan peraturan pemerintah. Ada 2 peraturan pemerintah yang akan kita selesaikan terkait itu. Yang pertama tentang administrasinya, administrasi desa. Yang kedua tentang keuangan. Orang semua sudah khawatir, nanti desa punya uang 1,5 miliar, tidak masuk penjara pula semua di situ nanti. Karena itu kita hati-hati sekali membuat PP-nya. Sekarang tim sedang bekerja lintas sektor. Ya. Kita coba exercise apa yang perlu diatur di situ dan bagaimana cara pengaturannya supaya tidak salah. Inilah 3 undang-undang yang kita harapkan nanti Pak Agung bisa bersama-sama Komisi 2 kita selesaikan yang 2 lagi. Yang 2 itu antara lain pilkada yang paling seksi. Kita menawarkan gubernur boleh dipilih langsung, kita tawarkan. Tapi bupati wali kota sebaiknya tidak usah dipilih langsung, melalui perwakilan saja, karena bersentuhan langsung dengan rakyat. Catatan kita sejak pilkada langsung bupati wali kota itu 70 orang meninggal. Untuk apa nyawa dikorbankan hanya untuk pilkada langsung itu? Tapi untuk gubernur tidak ada korban. Belum kerugian material, kantor bupati dibakar, kantor KPU dibakar. Ini Sumba Barat Daya kemarin belum, nanti sudah dibakar kantor KPU-nya. Kantor bupati kita sudah berapa yang dibakar? Ruko di Palembang dibakar. Apa kesalahan ruko kita juga tidak tahu. Tapi dibakar. Macam-macam yang terbakar. Karena itu kita menawarkan, karena ini merusak sendi-sendi persaudaraan, sosial, budaya di daerah, hubungan kekerabatan. Tidak usahlah kabupaten kota itu dipilih langsung. Cukup gubernur saja dipilih langsung. Dan pengalaman, kalau pemilihan langsung gubernur tidak ada korban, tidak pernah ada korban. Karena jarak itu jauh. Tapi kalau kabupaten kan kecil, orang bersentuhan langsung. Karena itu kita tawarkan ke DPR sekarang untuk seperti itu. Tapi ini masih dalam pembahasan. Antara lain isu seksinya seperti itu. Yang kedua isu seksinya tidak lagi berpasangan. Karena kalau berpasangan itu data menunjukkan cuma 5% yang akur, 95% pecah kongsi. Wakil mengatakan kalau bukan karena saya kemarin tidak terpilih sebenarnya. Kepala daerah mengatakan lagi, itu kan numpang saja, dana nggak keluar itu, wakil. Ketika membagi sumber daya dan fasilitas mulai bertengkar. Karena itu kita minta nggak usah satu paket. Nanti kalau sudah terpilih kepala daerah, gubernur mengajukan kepada DPRD calon wakilnya. Silakan DPRD memilih wakilnya, tapi diajukan oleh gubernur. Boleh PNS, boleh dari partai, kita tawarkan seperti itu. Supaya pejabat-pejabat tinggi di daerah itu juga punya peluang untuk menjadi wakil tanpa melalui partai. Itu usulan kita supaya tidak lagi konflik-konflik seperti itu. Yang kedua, apa perlu satu? Coba Bapak bayangkan, Sapiori itu 12.000 penduduknya kabupaten di Papua itu. Satu wakil. Jawa Barat 46 juta penduduknya, satu juga wakilnya. Kan Jawa Barat layak 3 ya wakilnya. Wakil bidang pemerintahan, wakil bidang pembangunan, wakil bidang kemasyarakatan. Sebanyak ini penduduk.
Sapiori 12.000, saya tanya Sekda, berapa yang PNS Pak? PNS 3.000 Pak. Dengan keluarganya, ya mungkin separuh lebih semuanya. Jadi isi kabupaten itu cuma PNS dan keluarganya saja, pakai wakil pula lagi. Jadi itulah hal-hal yang sekarang kita sedang bahas. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman praktek di daerah lebih kaya daripada apa yang saya sampaikan tadi. Jadi 30 menit mengulas satu dekade, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.